La akhrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususun ila Syekhina Abdul Rahman Wahid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumina fid dharain amin. Udah semua nih sotonya nih, tinggal ngantuknya. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi faqad khalat sunnatul awwalin. Dari awal walaqad arsalna. Walaqad arsalna. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Dah, cukup. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Ya, bicara ngolok-olok itu dari zaman dulu gitu ya. Kita kalau baru diolok-olok aja udah rame. Ada yang sedikit-dikit penistaan agama. Ini yang di Google lagi rame, Islam tidak sempurna. Ada nggak kira-kira pernah sering baca? Islam itu tidak sempurna. Saya kurang mengena itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Akmal itu kan menyempurnakan. Saya belum membicarain apa kadang-kadang judul itu kebalik, mengatakan di dalamnya itu Islam itu sempurna, judulnya mengatakan Islam tidak sempurna. Ada lagi profesor doktor yang dari itu Mursitas apa itu namanya? Dari mana itu masih muda itu menceritakan Islam tidak sempurna. Padahal di situ setelah saya baca isinya itu sejarah Islam tidak sempurna. Ya mari kita sempurnakan gitu loh. Iya kan? Cerita tentang Quran Mushaf Utsmani. Kok nggak ada kata Mushaf Abu Bakari gitu kan? Itu lagi diungkit-ungkit. Adanya Mushaf Utsmani. Mushaf itu editan. Kan ngeselin itu, ada orang seberang sana mengatakan Quran itu editan. Buktinya katanya ada afala taqilun, ada juga afala yaqilun. Nah, anak-anak ini lama-lama gua pites suruh ngaji ilmu tafsir dulu gitu kan. Ngerti dulu tentang ngambil tafsir terus masuk kepada qiraatus sab'ah. Ente aja ngobrol aja kadang-kadang salah kok. Wah, ini namanya Quran enggak sempurna katanya. Quran itu pada ayat yang dulu kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Kita menurunkan Al-Qur'an juga menurunkan orang-orang yang memelihara Al-Quran. Ngaji ini adalah memelihara tentang keaslian Quran. Orang yang menghafalkan Quran juga lah hafizun. Yang mendengarkan Al-Quran juga lah hafizun.
Lah saya kan pakai kacamatanya kacamata fikih aja, nggak usah pakai yang macam-macam, nggak bisa saya gitu kan. Kalau sempurna Islam sempurna ya itulah Islam. Karena hadisnya karena Qurannya kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang nggak sempurna itu sebelah mana gitu loh. Ternyata Buya Syakur mengatakan udah sempurna, kitanya yang belum sempurna. Islamnya sempurna, sejarah Islamnya yang enggak. Saya kan sering ngomong, itu cerita tentang perang itu bagaimana. Kok beda perangnya Islam masuk ke Mesir, ke Maroko, ke Eropa dengan Islam masuknya ke Indonesia. Cerita tentang perang Uhud saja gimana itu? Nggak ada detailnya itu. Kok bisa kalah itu loh, bagaimana ceritanya gitu kan. Bayangan saya kan dulu sebelum masuk lihat namanya Jabal Uhud itu kayak Gunung Cerme kan gitu kan. Nggak tahu saya sublek segitu aja kan. Kalau di saya tuh Jabal gunung segitu tuh Jabalaya namanya. Jabal diaya-ayakeun gitu kan. Kecil kan pendek, gak berapa tinggi, setinggi kayak Gunung Cerme atau Gunung Lawu atau gunung yang ada di Indonesia. Itu kalau di Indonesia itu sama saja perang di Palimanan. Nah kan orang bukit tuh katanya tuh ahli geologinya ngomong bukit katanya gitu kan. Tapi kalimatnya kan jauh, bayangan saya tinggi gitu kan. Bisa kalah tuh ceritanya bagaimana gitu kan. Perangnya bagaimana, dialog pertamanya tuh bagaimana. Gitu kan. Tapi memang saya ngelihat seneng perang gitu loh. Kayak sekarang Palestina lawan Israel, ujung-ujung Guardiardoro. Awalnya bagaimana? Itu panjang kan ceritanya. Yang satu ngerasa ini, yang satu ngerasa ini. Ceritanya kan panjang. Nah itu kita perlu pembuktian. Jadi ada profesor doktor siapa, sekolahnya di luar negeri mengatakan Islam tidak sempurna. Sarjana-sarjana yang keluaran dari Indonesia kurang cermat katanya daripada sarjana-sarjana yang keluaran dari Eropa. Memang betul metodik itu adanya di Eropa, betul. Didaktiknya ada di Timur, betul itu. Metode penelitiannya dirubah di sana dengan cara yang lebih detail lagi karena didukung dengan perpustakaan. Ya, gimana tuh? Jawab sendiri, saya nggak bisa jawab itu. Kalau sejarah Islam tidak sempurna, iya, mari kita sempurnakan gitu. Saya tuh belajarnya cuma untuk Nurul Yakin. Cerita tentang perang ini, cerita perang ini, cerita perang ini. Nabi Muhammad nikah begini, Nabi Muhammad punya nama begini. Ketika ada orang bilang Muhammad terus di atasnya ada bomnya, katanya penistaan agama. Ini yang gimana, yang Muhammad yang mana gitu loh. Gampang bener mengatakan menistakan agama. Nggak usah pakai marah karena dari dulu kita dinyek itu biasa. Nah, ayat ini mengatakan walaqad arsalna min qablika fi syi'il awalin. Ini dari dulu Muhammad. Ini saya ngomong Muhammad aja kurang ajar kata. Ya Sayyidina Muhammad harusnya begitu. Ya Rasulullah. Gitu kan. Ya Nabi Allah. Itu mana sih Baklawi? Mehmet mana? Mehmet. Itu Mehmet kan Baklawi, dia dari Turki kan. Muhammad jadinya Mehmet. Itu kan sebutan orang ini kan. Orang Sunda. Orang Turki itu kan turunan Baklawi itu Mehmet itu kan. Tapi adanya di Turki. Itu kan dilala ya cendek gitu kan. Nggak datang hari ini Mehmet.
Hati-hati di Balawi itu. Lagi nyusun strategi. Rahmi orang Balawi aja turunan jin mau turunan siapa. Wa ma ta'tihim rasulin. Tadinya arsalna al-awwalin banyak. Ini rasulin satu. Jadi kalau sudah rasulin sudah Muhammad, Rasulullah. Illa kanu biyasaziun. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah dalam Sulhul Hudaybiyah semuanya menyakitkan hati orang Islam. Kecuali kata-kata la tusyrik billah. Semuanya perjanjiannya kalau dibuka nggak menguntungkan, tapi ayo saja terus. Kata Bani Quraisy ya sudah. Yang penting saya bisa dialog dengan Bani Quraisy, katanya gitu aja. Kan di sana faksi-faksinya banyak sekali. Sulhul Hudaybiyah sangat, kalau dihitung-hitung sangat, tapi itu strategi. Bagaimana kita bisa mengalah dulu untuk menang. Nah, sejarah Sulhul Hudaybiyah katanya, saya juga gitu kan, dipakai oleh para ulama Indonesia. Dalam perdebatan yang sangat panjang menerima azas tunggal itu pakainya diantaranya katanya saya ini kayak Nawi sama Raden Mas yang sebelahnya mungkin tahu ini katanya gitu kan pakai menggunakan Sulhul Hudaybiyah bagaimana strategi ya kan bisa saja. Orang NU banyak kan menggunakan kaidah fikihnya untuk maju gitu. Saya ketika ngomong golput, saya melanggar undang-undang yang ditentukan oleh usul fiqh. Malayatimu ila bihi wajib fahuwa wajib. Maka pemilu itu wajib dan nyoblos itu harus wajib. Karena sesuatu pekerjaan itu dikatakan wajib tidak sempurna karena ada sesuatu kewajiban yang tidak disempurnakan. Atau pekerjaan yang tidak sempurna kalau itu tidak dikerjakan. Malayatimu bihi wajib illa fahuwa wajib. Contohnya kan gampang. Wudu kalau sampai sini kalau tidak di atasnya ini nggak sah. Imam Syafi'i mengatakan begitu, maka di atasnya ini wajib. Sampean bernegara golput itu melanggar aturan. Dengan golputnya itu Anda tidak menyempurnakan beragama. Sedangkan kemarin mengatakan hubbul waton minal iman. Kalau Dadang sih ngomongnya hubbul waton minal iman. Nanya kenceng. Gitu. Ujungnya hubbul waton kan beda kan tok dengan don itu kan hampir ya sumir lah. Malayatimu ila bihi wajib wa wajib. Saya didebat begitu. Saya mengatakan saya golput dan sakitnya di sini gitu kan. Ayo direkam sakitnya di sini. Malayatimu bila wajib wa wajib. Illa kanu biyasasun. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ya demikian itu setelah istiza DC itu kata malaikat gua masukin lagi diroba lagi gantilah orang kufar Quraisy yang akan diledek ketika itu. La yu'minuna bihi wa qad khalat minhu bihi sunnatul awwalin. Hal yang semacam ini orang Islam diejek-ejek biasa dari dulu tuh.
merupakan sunnatul awalin, perilaku orang-orang zaman dulu juga begini. NU tuh goblok, miskin, goblok, kampungan, NU bagiannya. Gue yang kelompok ini, ayah, biar direkam gitu, NU itu goblok, bodoh, itu kan. Dari dulu itu NU tuh, gerakan itu mesti digoblok-goblok. Sekolahnya masih tiarap, nggak pakai bangku. Iya kan. Ngondok, orengen, kan. Setelah almarhum Wahid Hasyim mengatakan pembaruan tentang NU, kebablasan NU. Sampai sekarang kan kebablasan. Kata orang sih NU jadi Muhammadiyah, Muhammadiyahnya jadi NU gitu kan. Sudah lupa dengan tahlilnya, ada yang waktu itu ngapain sih tahlil, udah bid'ahnya udah banyak gitu kan. Ya ada yang aliran begitu tuh, ada yang menggunakan itu. Gitu. Ngapain sih ucapannya? Kan sekarang Natal nih ya. Wah, keluar dalilnya gitu kan, Natal nggak boleh. Terus saya bilang ada pendapat ulama mengatakan, jumhurul ulama mengatakan nggak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan boleh dengan dasar Al-Quran. Apa jawabnya lagi? Nabi Muhammad nggak ada Natalan katanya. Nggak ada di Quran kalau Natal buat Nabi Muhammad. Mumet lagi saya gitu kan. Ya udahlah, lo mau Natalan kayak mau enggak, saya tetap menggunakan maulid. Kamu nggak mau maulid, ya silahkan gitu loh. Terus akhirnya kapan sih sejarah maulid? Nabi di Mekah nggak pernah di maulidin, emang ada gitu kan? Maulidan di Mekah dalam rangka, nggak banyak itu yang cerita begitu. Giliran apa? Natal Masehi, kita ngomongnya pakai tanggalnya tanggal Masehi. Ya udahlah Mas, diganti aja semuanya, sok bisa enggak gitu kan? Dibiasakan dengan Hijri, kagok. Saya sekolah pertama masuk di Arab aja bingung. Biasa libur Minggu, nggak boleh saya ngomong Minggu sama kelompok yang Ahad harusnya. Dosa besar itu mengatakan Minggu. Nggak ada di Qur'annya lagi kan. Ahad. Masuk tuh hari Jumat, bingung saya gitu kan. Pertanyaannya kan, apa ini berlaku untuk Islam atau untuk orang Arab? Ternyata orang Arab pakainya itu, bukan Islam. Arabnya juga libur. Pegawai negeri yang non Muslim tapi Arab ikut libur, kan aturannya kan enggak itu kan. Wah, ini kan pemerintahan Islam, mana tulisannya Islam? Orang tulisannya Jumhuriyah Al-Arabiyah, Republik Mesir, Arab Mesir. Kalau Iran kan berani, Jumhuriyah Islamnya Irania, berani. Atau Sudan yang berani mengatakan begitu, atau Pakistan. Saudi aja nggak berani ngomong, hanya tulisannya saja. Itu jadi alasan. Terus ada lagi penistaan agama, kriminalisasi agama, bicara tentang bendera hitam dilarang yang ada tulisan la ilaha illallah. Nggak ada yang masuk di situ tuh. Bendera Islam, ngomongnya kok bendera Islam gitu kan. Lafdul Jalalah kalau dibakar katanya nggak boleh, atau dirampas itu nggak boleh. Ya udahlah, ya terserah saja lah sampean bagaimana. Ya semua pakai menggunakan alasan masing-masing. Apalagi zaman sekarang, bentar lagi juga keluar nih. Sekarang apalagi ada Palestina lah keluar gitu kan.
Ntar lagi ngikut Hamas, kepalanya diikat semua mau pecah semua. Ya udah gitu kan. Ini adalah merupakan kita peduli terhadap Palestina. Bukan ada itu pakai mana katanya NU nyumbang Palestina. Di podcastnya kan begitu. Padahal jalan NU udah ngirim. Saya aja yang ngaku-ngaku NU gitu kan. Ya alhamdulillah ngitik-ngitik perusahaan udah 2 kali ngirim namanya Pampers sama buntelan orang perempuan itu 2 kali pengiriman. Ya alhamdulillah. Sayanya sih nggak ngirim, cuma ngitik-ngitik aja gitu kan. Nggak tahu kalau sudah aman lagi kita diitik-itik lagi gitu kan, nanti setelah Januari mau ngirim enggak. Kalah ente kemarin itu PUI kan. Ini kalau ngomong begini ditangkap nanti ditawar lagi nih. Kita kan lagi nawar nih. Tadi ditawar lagi besok subuh itu nongol nih omongan saya. Sekarang lagi laris omongan saya, nggak tahu. Jadi jangan takut kalau dihina-hina. Ceritanya tafsir kok ngomongnya NU gitu kan. Ya yang dikuyo-kuyo NU. Sekarang anunya NU. Yang karena hidup sama NU. Gajal selawatan pakai NU, nggak pakai NU, mudar. Baru kali ini yang namanya orang sebelah sono nanggap selawatan karena pemilu. Ya lumayan kan aku sebelahnya ini. Padahal dulu tuh najis dia kalau selawatan itu. Coba dibela-belain dalam rangka alhaakumut takasur. Takasurnya di sini perbanyak-banyak harta dan anak. Karena judulnya itu adalah sekarang pemilu, pengertiannya takasur banyak-banyak dalam mencari suara. Nantinya hatta surtumul makobir itu sama gitu kan. Yang ada kan rumah sakit jiwa ya ada, yang tekor ada, yang ini itu kan. Kalau saya bilang begitu, wah ente katanya golput sih jadi susah katanya diajak ngomongnya gitu kan. Sudah saya golput mas, golput ditarik deret-deret aja nggak bisa saya golput. Adapun ada kiriman ya bukan golput, golpit. Kalau di sini itu alasannya itu sakitnya kok di sini gitu kan. Ya baru sampai di depan rumah tuh baru almenak, belum ada sembako nih mas, belum. Almenak tuh abang, hijau, kuning, itu banyak bener kalau pagi itu, terutama Sabtu Minggu. Di depan pintu tuh ada aja apa kayak tangannya keinjek gitu kan. Apa lagi di almenak gitu. Tak kira kesandung sembako atau 10 kilo gitu kan, nggak ada tahun ini tuh. Boro-boro sembako, kaos saja nggak ada di daerah saya. Padahal Menteng Atas daerahnya si Kuya, kemarin Kuya ngumpul, terus ditanya ngumpul sama Grab gitu kan ojol. Bapak ojol sini ya katanya, bukan preman sini kan katanya gitu kan. Lagi turun ke bawah dia si Kuya daerah situ, karena wilayahnya Setiabudi, saya kecamatannya Setiabudi kan. Banyak lagi itu artis banyak masuk ke situ. Ya biarin aja lah. Saya tetap aja itu gitu kan. Belum mengenal. Nanti kalau sudah jadi pemerintahan baru kita dukung, bukan jadi oposisi. Pegel jadi oposisi itu, lu kira nggak pegel? Ya terserah sampean semua. Ini yang penggemar Mahfud MD jarang nongol di sini nih. Ada salah satu di sini. Bukan ada itu.
Waktu tahun kemarin Pak Mahfud MD nggak jadi itu kayaknya dia kelimpungan gitu kan. Siapa yang kumisan tuh orangnya tuh? Madura yang kemarin itu pakainya ke lorengnya Madura kan. Terus selanjutnya walau fatahna. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi 'arjun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Nah, udah sampai itu. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Nah, iya. Sadar begitu tuh sebetulnya ketika dia mengerjakan begitu, ngece orang NU, ngece orang Islam begini, itu sadar. Kita terkesima. Saya diceritai siapa ya, pidatonya siapa, menceritakan di dalam kitab Hadratus Syekh itu Wadi'u Libnatil atau Lubanatil Nahdiyin, Nahdlatul Ulama atau apa gitu. Ada seorang pengarang atau penulis orang Libanon, dia dalam tulisannya sampai datang ke sini, ketemu dialog sama Hadratus Syekh. Siapa itu Hadratus Syekh? Ngajinya di mana? Kalau sekarang tuh siapa itu Dadang, ngajinya di mana? Sehariannya apa? Itu ada komplit di situ. Datanglah ke Tebu Ireng. Siapa? Orang Arab Libanon lah, lupa saya namanya. Itu ada bukunya. Itu dibahas sama Gus Baha. Terus saya kalau ngeliat Gus Baha itu kan topongnya gitu, enggak ada. Kemarin itu ketemu umroh lagi, dia lagi buku beli kitab itu. Wah, Kang borong kitab. Ya Kang. Ya wes ketemu mana ya gitu kan. Kamu kan begini nih gitu kan. Saya ini turunannya ini. Akhirnya ketemu sama Yasim. Kata Gus Bahanya, ya saya di sini, saya ini turunan cucu daripada Sunan Gunung Jati, gitu. Deket emang 5 kilo naik beca aja nyampe gitu kan. Kan kalau ngaku-ngaku turunan kan bisa aja. Akhirnya kan Gus Baha ngomong, saya ini deket dengan Gus Solah katanya, masih satu bro. Ya iya, orang ulama dulu tuh kan upah-kupek dengan itu, dikawinkan ini. Akhirnya kan kita yang bukan turunan nggak kebagian. Bagaimana saya ceritanya seneng sama anaknya Kiai sampai ngintip-ngintip kejebur belumbang di sana itu kan. Iya. Tetap aja kita nggak ada turunannya, ya nggak dapet. Itu cerita kecil itu sih. Nah, di situ diceritakan, di kitab itu diceritakan siapa Syekh Hadratus Syekh itu. Orangnya ramah, supel, siapa aja menerima, golongan apa saja nerima. Inti baru jadi ustadz aja tetangga Cina nggak mau nerima. Sombongnya bukan main. Ngapain saya kenal Cina? Ngapain saya kenal Buddha?
Hadratus Syekh yang sudah pakai Hadrat As-Syekh. Kalau di Pakistan Hazarat itu kan. Terus dia mengaku kok bacaannya. Ketika itu berbarengan Karl von Schmidt apa orang Jerman datang ke situ. Dia juga dalam nulis tentang Hadratus Syekh dengan NU. Artinya sekitar tahun 50-an lah. Ngomong dialog. Ini Islam kata Yesus. Sampean nek mlebu Islam ya monggo tapi mikir dhisik gitu kan. Saya kebayang gitu kan. Ngomongnya pakai bahasa Jerman apa pakai bahasa Jawa gitu kan. Tapi gak aneh gitu kan. Kan saya ditanyakan, Gus Dur kalau waktu sama Simon Peres pakai bahasa Ibrani atau tidak? Saya tuh yang tahu saya itu sedikit-sedikit yang ngerti tentang bahasa Ibrani. Kalau bahasa yang lainnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman tahu saya ngerti. Tahunya begitu yang lihat bukunya di dalam koleksi. Ya beliau bacaannya begitu yang ada di Matraman itu. Nah sama saja saya itu kan termasuk laduni saya itu. Terutama bahasanya orang bisu yang saya kuasai itu. Makan gitu kan. Gitu. Bebek miber gitu kan. Ada lain yang sananya. Tangan, awas. Tangan, awas, tangan. Saya nggak mau motherfucker lagi. Sampai sang pendeta ini masuk Islam, nggak ada ceritanya itu. Kalau ente baru masukkan Islam saja kan, wah ini ditulis sana sini, panggil apa podcast apa gitu. Podcast. Anu ini, saya tenang aja. Kurang apanya dia, DC-nya, EC itu. Kampung apa, kita kan di kota. Jogja lagi kan. Yang ribut tuh santrinya gitu loh. Yang Kiai Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari yang satu guru gak ribut gak apa. Gurunya sama. Kalau memahami begitu yang dia hidup di kota dengan Hadratus Syekh hidup di kampung. Ya beda lah. Ente ngerowot di sana ngerumpi. Beda, ngerowot kan gitu. Ngodoyan nasi, makannya keroto gitu. Ngerowot itu kan. Ya beda lah dengan kebiasaan. Hadratus Syekh mengembangkan Islam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaahnya melalui orang kampung petani. Kiai Dahlan dengan orang kota pedagang. Saya katakan begitu. Gak ada itu kenal Jumatan pakai 2 kali adanya apa kentongan. Di sana cukup orang NU kentongan dulu yang pertama petanda itu jam 11. Wong tani dino iki dino Jumat tanggal 11 jam 11 kentong dulu kan long. Pakai bedung gitu kan. Mas Kumambang saya ceritakan kemarin dengan Hadratus Syekh bertentangan sampai sekarang juga turunan Mas Kumambang itu banyak yang Wahabi, malah jadi banyak Wahabi lagi. Pernah tesisnya diserahkan ke saya suruh baca. Padahal beliau itu ponakannya daripada Kiai Haji Adlan Ali yang hafal Quran. Saya kaget itu loh. Ini sampai turunan Mas Kumambang itu. Enggak katanya. Kok nyentrik alirannya gitu kan. Ya nggak jadi apa gitu loh. Sama saja ente NU-nya kan belum jelas juga alirannya siapa ngikut siapa. Pokoknya NU nunut urip aja. Atau nasi uduk. Kalau saya berorganisasi sosial melalui NU, beragama kita pakai Islam,
bernegara dengan Pancasila, titik. Lihat sini, Kiai. Ayo dibuka. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-naadirin wa 'afidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang telah mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Nah, ini cerita perdukunan, ini ayat. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan. Buruj, ada buruj ya, ente yang dikenal kan buruj itu kan bukan burut ya, buruj. Burut lain lagi. Kayak Taurus, bangsa begitulah, perbintangan maksudnya. Zodiak. Wazayyana lin-nazirin. Bintang adalah merupakan hiasan bagi yang orang menikmatin. Kalau di Jakarta kan dengan nikmat, kamu di kampung baru merasakan nikmat ada bintang. Kalau di sini bintang banyak. Akhirnya bintangnya tuh judulnya Tenda Biru. Hendro udah tahu loh kalau Tenda Biru di mana. Pangkalan 12. Kalau orang Semarang ada itu namanya Tugu KB, itu kan berkelip. Belakangnya Tugu KB. Oh, yang nggak tahu Tugu KB ya, isinya manusia jadi-jadian di sana. Sekarang udah bersih. Kalau tempat ziarah di Sunan Kuning, saya kasih tahu. Sunan Kuning, Mimba'dil Aulia. Nggak tahu sekarang udah ditutup katanya. SK. Ada lagi naik ke sana yang arah Kendal sana, yang truk-truk gitu. Kok tahu? Sering ziarah lewat situ, dia bilang. Illa manistas rokok. Wah ini ahli nih kami Miftah ini, siapa yang nyolong data ini. Jadi ada orang-orang yang bagiannya makhluk Tuhan, yang bagiannya nyolong data. Fisam'ai, nguping. Karena jin itu terbuat daripada sinar, maka gampang ke atasnya. Nah, ente terbuat daripada ini telo semua. Ya nyangkutlah di tiang listrik mau terbang. Nah, iya. Mereka cepat manis tasoko bet ke sana, iya sinar. Wah klinik nih kita ayatnya ada. Terus yang di bawahnya yang sebagai remote controlnya juga ada ahlinya. Nah kan, yang satu kekurangannya ini begini, sini wiridan ini dibacain ini kalah gitu kan. Fa'atba'u shihabun mubin, ya. Wa'atba'u shihabun mubin. Itu ada saja gitu yang gemar begini tentang turunannya Harut wa Marut itu. Yang ngelenik, yang ngejin, seneng sama jin. Kok bisa? Bisa asal punya ilmu.
Asal punya ilmu. Mereka juga ketemu kita asal punya ilmu, bukan sembarangan ini. Punya ilmu, kita punya ilmu kan. Ilmu ruqyah kan gitu kan. Ilmu ruqyah kan untuk ngurusin orang yang kena jin. Jinnya juga waktu masuk sini juga punya ilmu. Bagaimana ngeruqyah manusia gitu, gantian kan. Ya kan saya kalau malam-malam itu di setelah Jakarta kan baca itu. Ada yang tidak baca bismillah, ada yang baca bismillah. Ya, saya juga nggak ngerti alirannya yang mana itu di ruqyah. Kalau saya kan dulu kalau di pondok itu ada anak kesurupan itu ikut ngobatin kayak sengiang. Usah. Gitu. Allahu Akbar. Usah. Rasain lu jigong gua. Padahal ngambil air saya enak aja tuh raup gitu kan. Nggak tahu air dari mana, kadang-kadang garuk-garuk pantat terus diraupin. Terus nanti kalau begitu saja rasain loh. Emang asam-asam dikit ya? Iya, asamnya pantat gua tahu. Wal ardo madadnaha wal qaina fiha. Terus lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardo madadnaha wal qaina fiha rawasiya wa أنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Allah. Dan kami telah mengaparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberi rezekinya. Nah, bukti bahwa bumi itu datar, wa madadna, dilebarkan. Nanti akan perdebatan seri. Kata-kata fi itu di dalam bumi ketika fil ardi. Tapi kenyataannya kan di atas bumi. Kita hidup itu di dalam bumi apa di atas bumi. Itu yang menjadi perdebatan. Karena pakainya menggunakan fi. Kalau orang nahwu sih gampang. Itu kan maknanya bimana ala gitu kan. Fi bimana ala atau tahta. Ya orang nahwu gitu kan. Sama saja saya pernah sama salah satu habib dari Yaman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Kenapa pakai ha, Habib? Saya nanyanya kepada orang Arab kan, Habib kan orang Arab. Tidak ya Allah bihi. Karena kembalinya pada husnul khotimah, bukan khotimahnya. Wah, gampang aja kan. Min itulah ilmu anas wa iradatil mudzakkar. Ya selesai. Yang diucapkan itu biha, tapi yang dimaksud adalah bihi. Itu kan itu yang ngarang itu adalah pengarang daripada manaqib. Siapa orang Arab itu mana biasa yang di Jakarta tuh pakainya Al-Haddad. Balawi. Ya kan? Ya Balawi, ya Haddad. Padahal kalau ditelusurin ada dua Al-Haddad itu. Yang satunya kayak Gus Dur, yang satunya tidak persis Gus Dur. Artinya satunya nggak bisa ngelihat, ya tuh dang dihabisin tuh ntar di sini nggak ada ayam jago dan ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khotimah.
Kalau yang pertama ngaji nahwu marah itu kan, ya Allah biha istilah khotimah. Nanti jawabannya kan begini kayak dikata ladunni. Wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadni al-hasu kaidon ya qad yafi gitu. Nah, sekitar lagi itu kalau cerita ladunni. Orang sering mengatakan orang yang punya ilmu kehebatan seperti Gus Dur itu laduni. Orang Arabnya nanya, laduni apa laduni? Kalau laduni saja, qol lawafi, sedikit. Itu. Sama saja qodni, ada qodni. Arab gitu loh. Ya udah ilmunya orang Arab gitu loh. Nabi laduni tapi intinya kalau dihubungkan dengan ilmu tasawuf katanya laduni itu jarang sekali orang mendapatkan ilmu laduni. Satunya menjawab lagi amma kamahma imbidi yain wafa sayin wafa litil witil kada wujuban qad ulifa wes apal alfiyat coy. Amma itu seperti kamahma. Amma itu bagaimana, mahma bagaimana, repot bener gitu kan. Ini nahwu mengatakan amma kamahma imbidi sayyid apa? Ente bisa kayak Gus Nuril kalau syaratannya bisa terpenuhi. Sembayang nggak jangkep kok pengen kayak Gus Nuril. Tadi apa bisa mendoa sampai menangis? Ente menangis doa harus diinjek dulu kakinya atau dijepitkan dulu ke pintu baru nangis. Saking khusyuknya nangis gitu kan. Kalau itu kan kejepit pintu baru nangis ya dang. Amma kamahma imbiti sayin wahwa. Wah dodroh pakai kemana-mana cerita ini kok jadinya nggak karuan-karuan. Waja'alnakum ma'aisha. Ya, di bumi itu dijadikan untuk mencari kehidupan. Pertanyaannya apakah di bulan bisa dijadikan seperti ada yang di bumi? Planet bumi ini. Nah ya monggo kita pahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Belum apa-apa udah rame gitu kan. Udah bicaranya halal-halal kayak apa-apaan gitu. Bikin apa jadi astronot aja belum udah ribut. Al-Fatihah.